Shalom anak-anakku, apa kabar semuanya? Ibu harap semua masih dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belajar secara online. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita masuk di bab yang ke-14 dengan judul materi Remaja Kristen yang Disiplin. Dengan dasar Alkitab dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-23. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai dengan seluruh pembelajaran kita di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setia Tuhan sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar tentang remaja Kristen yang disiplin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami materi yang kami pelajari dan kami dapat hidup di dalam kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan alasan manusia cenderung melanggar disiplin. Yang kedua, yang diharapkan dari kalian adalah kalian dapat menceritakan pengalaman membangun disiplin diri. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat rencana dalam bentuk tabel sebagai disiplin pribadi remaja yang beriman. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan komitmen untuk menjadi manusia yang berdisiplin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, anak-anak, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu disiplin merupakan dasar membangun karakter. Disiplin diri bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan kualitas dari pelatihan yang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang baik dalam hidup seseorang. Jadi sejak kecil, orang tua kita sudah mengajarkan kita untuk hidup dalam disiplin. Ya, mereka mendidik kita sedemikian rupa. Misalnya kita harus bangun di pagi hari, kita menonton TV dengan waktu tertentu, kita bermain dengan waktu yang sudah ditentukan, kita harus makan tepat waktu, bahkan kita harus mandi, kita harus sikat gigi, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan orang tua kita. Itulah bentuk dari latihan disiplin diri yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sehingga seseorang yang sudah dilatih dalam kehidupan yang disiplin, dia akan menjalani kehidupannya dengan sangat baik. Dan orang yang hidup dalam disiplin yang tinggi, rata-rata mereka menjadi orang yang sukses. Kalau kita lihat dari kesaksian orang-orang sukses, mereka memiliki sikap disiplin yang sangat tinggi, sehingga mereka memiliki sikap yang kuat, tangguh, sehingga mereka berhasil dalam segala hal yang dipercayakan kepada mereka kerjakan. Kita lihat ciri yang pertama adalah ketaatan pada aturan, norma, dan etika yang berlaku. Nah, anak-anak, misalnya sebagai pelajar, kalian taat pada jam masuk sekolah. Kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Kalian mampu mengikuti pelajaran secara teratur, dapat mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Kalian dapat memberi salam kepada guru dan berlaku sopan baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, di rumah, maupun dalam masyarakat. Yang ketiga adalah
mampu membedakan tindakan yang boleh dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Jadi ciri sikap orang yang disiplin yang ketiga itu dia mampu membedakan hal-hal yang pantas dilakukan dan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Misalnya dia tahu bahwa merokok itu tidak baik, dia tidak akan melakukannya, dia tidak akan merokok ataupun melakukan hal-hal yang lain. Dia tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ciri yang keempat adalah mampu mengendalikan diri. Artinya manusia harus mampu menaklukkan dirinya sendiri, mampu mengendalikan kemarahan, keinginan diri yang tidak sesuai dengan norma dan aturan dalam agama maupun budaya masyarakat kita. Misalnya kita ingin menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk bermain, tetapi juga harus belajar supaya kita tidak ketinggalan pelajaran. Maka siswa harus mengendalikan dirinya agar tidak menggunakan waktu secara berlebihan untuk bermain. Ciri yang kelima yaitu terus melatih diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Kita dapat memulai dari hal-hal yang paling sederhana, misalnya datang tepat waktu dan menyeimbangkan waktu untuk belajar, berdoa, membaca Alkitab, dan bermain. Nah, anak-anak, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengapa remaja membutuhkan disiplin. Yang pertama, karena manusia merupakan makhluk individu dan sosial, termasuk anak remaja. Ya, kita hidup sebagai pribadi yang kadang kita butuh waktu sendiri, kita butuh kehidupan pribadi kita sendiri yang tidak boleh diganggu sama orang lain, tapi kita juga adalah makhluk sosial di mana kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Kita hidup di tengah-tengah kehidupan orang lain, sehingga kita membutuhkan disiplin diri yang baik dan benar. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pedoman dalam kehidupan bersosial. Kita tahu bahwa dalam kehidupan bersosial bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 1-2 golongan, bukan hanya 1-2 suku, atau bukan hanya 1-2 agama, melainkan begitu banyak orang dengan karakter yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan kehidupan sosial yang berbeda, dengan tingkat ekonomi yang berbeda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga kita perlu disiplin karena ada aturan-aturan yang mengikat kehidupan sosial, karena kehidupan sosial itu merupakan kehidupan interaksi dari berbagai-bagai orang, sehingga kalau tanpa aturan maka kehidupan akan menjadi sangat kacau. Anak-anak, kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu hambatan-hambatan dalam menerapkan disiplin. Kenapa remaja kadang tidak dapat hidup dalam disiplin? Yang pertama, karena manusia memiliki sifat mendasar. Ya, jadi sifat-sifat mendasar itu seperti manusia cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya sendiri, tidak ingin diatur, tidak ingin terikat oleh aturan dan norma yang berlaku. Itulah yang menghambat manusia untuk tidak bisa hidup dengan disiplin diri. Yang kedua adalah manusia menganggap bahwa norma dan aturan serta tata tertib itu adalah suatu kewajiban yang menjadi beban dalam kehidupannya. Seharusnya kita menganggap setiap aturan dan norma itu sebagai sesuatu yang dapat kita lakukan dengan hati yang tulus, hati yang rela untuk melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang hidup dengan disiplin. Dengan demikian, hidup kita akan jauh lebih baik. Yang ketiga yaitu manusia memiliki sifat kecenderungan cepat bosan. Jadi
Manusia tidak mau melakukan hal yang sama dalam jangka waktu yang lama, maka mereka akan menjadi bosan, jenuh, dan akhirnya mereka tidak lagi mau hidup dengan kedisiplinan itu. Nah, anak-anak seperti sekarang ini, kalian mungkin sudah mulai bosan dengan belajar secara online, belajar tanpa tatap muka dengan guru. Itu membuat kalian bosan, membuat kalian jenuh. Tapi ibu minta di sini kalian gunakan kesempatan ini untuk melatih diri kalian hidup sebagai remaja Kristen yang memiliki disiplin diri yang tinggi. Kelak ibu percaya bahwa kalian akan menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Jadi ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun melalui jaringan. Nah, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum mengerti, silahkan bertanya baik melalui WA maupun melalui Classroom. Nah, anak-anak yang terkasih, kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, dan inilah beberapa kesimpulan dari materi pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama adalah disiplin merupakan dasar membangun karakter seseorang. Jadi dengan disiplin kita memiliki karakter yang jauh lebih baik yang akan berguna di masa depan kita. Yang kedua, disiplin bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari latihan berulang-ulang. Jadi jangan bosan, jangan jenuh, dan jangan malas, supaya kehidupan disiplin dapat terbentuk dengan baik dalam diri kalian. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah disiplin sangat penting bagi remaja Kristen. Karena remaja Kristen hidup sebagai makhluk sosial, hidup berinteraksi dengan orang lain, sehingga disiplin diri sangat penting bagi seorang remaja Kristen. Nah, anak-anak, tugasnya ibu sudah kirim di Classroom. Kalian silahkan buka dan kerjakan sesuai petunjuk yang ibu berikan di sana. Baiklah anak-anak, kita akan bertemu lagi minggu depan dalam pembelajaran bab yang ke-15, yaitu kerendahan hati. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, kita berdoa mengucap syukur terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, hari yang luar biasa di mana kami belajar tentang remaja Kristen yang disiplin. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami hidup dan melatih diri kami menjadi pribadi yang berdisiplin, pribadi yang berkarakter, pribadi yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke anak-anakku, sampai di sini seluruh rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dalam pembelajaran kerendahan hati. Shalom, Tuhan memberkati.